Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan membacakan biodata saya. Nama saya Zainal Ilmi, NPM 2022078899. Semester atau lokal 3C non-reguler. Tempat tanggal lahir 6 November 2001. Agama Islam. Alamat Desa Halong, RT 6, nomor 22, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Status belum kawin. Pekerjaan saya sebagai staf di kantor Desa Mamantang. Hobi saya bermain bulu tangkis. Email ilmizainal960@gmail.com. Nomor WhatsApp 0822 3946 7482. Selanjutnya saya akan membacakan karangan yang berjudul Komputer Sejauh Yang Saya Tahu. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling terhubung dan bekerja sama, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang memiliki kemampuan dan dapat menerima data input. Lalu data tersebut akan diolah atau diproses dan akan menghasilkan informasi berupa data keluaran atau output. Elemen-elemen dari sistem komputer. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Yang ketiga, brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer tersebut. Selanjutnya, memori. Memori atau kerap disebut sebagai memori internal adalah media penyimpanan data atau informasi sementara pada komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output yaitu berupa informasi. Selanjutnya yaitu fungsi komputer. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output yaitu berupa informasi. Yang pertama, data input. Fungsi komputer yang pertama adalah input. Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. Yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan dari data mentah. Setelah terprogram, pengolahan ini bisa dilakukan secara otomatis oleh komputer. Yang ketiga yaitu data storage. Fungsi dari data storage adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal maupun memori eksternal. Drive hard disk.
atau solid disk. Penyimpanan internal perangkat dan melayani untuk melindungi semua data dan informasi dalam sebuah komputer, di mana data dan informasi yang sangat penting, sistem yang lebih besar, sistem RAID digunakan. Selanjutnya nomor 3 yaitu data storage. Fungsi data storage adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal maupun eksternal, drive hard disk atau solid disk. Penyimpanan internal perangkat dan melayani untuk melindungi semua data dan informasi di dalam sebuah komputer, di mana data dan informasi yang sangat penting, sistem yang lebih besar, sistem RAID digunakan. Multiple disk drive beroperasi secara bersamaan untuk memastikan data mutlak dan integritas informasi. Yang keempat yaitu data output. Data yang diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai macam tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file audio, hard copy ke kertas, dicetak sebagai 3D model, dan lain. Yang terakhir yaitu manfaat komputer. Dari fungsi komputer dapat diketahui bahwa komputer memiliki manfaat yang sangat penting untuk membantu dalam pekerjaan. Manfaat-manfaat tersebut dapat disimpulkan antaranya yang pertama yaitu memudahkan pekerjaan. Dalam pekerjaan tentunya perlu menggunakan komputer. Akan sangat terbantu sekali dengan adanya komputer ini, sehingga pekerjaan lebih cepat selesai. Misalnya, untuk membuat dokumen atau menghitung gaji dan sebagainya. Yang kedua, pengendalian atau controlling. Pada instansi besar seperti perhotelan, pabrik, dan perusahaan lainnya, komputer dapat dipakai sebagai sarana untuk mengendalikan satu atau beberapa sistem, seperti pengendalian lampu lalu lintas, operasi elevator dan eskalator, pengatur kamera CCTV, pengendali jaringan, kontrol mekanisme pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu alat hiburan. Dengan komputer dapat menghibur diri dengan berbagai fasilitas yang terdapat pada komputer. Misalnya memutar lagu, menonton film, atau bermain game. Yang keempat yaitu sebagai sarana komunikasi. Dengan komputer, kamu dapat berbicara atau chatting dengan teman ataupun saudara menggunakan webcam atau dapat mengirim email kepada mereka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.